Sheep, necker, and jelly beans. Bagaimana kalau partai politik di Indonesia itu nggak ada? So you think you've been Apa petted. fungsi partai politik di Don't Indonesia? be silly, forget it. Dance, Mari kita cari tahu. flapper, and baby dance, bore me to tears. Untuk mengetahui bagaimana sejarah awal partai politik di Indonesia, kita harus kembali ke masa lalu. Pada tahun 25 Desember 1912, Ernest Doesdecker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo membentuk partai politik pertama di Indonesia dengan nama The Indech Partij. Nah, perlu diketahui bahwa Ernest Doesdecker itu adalah cucu dari Jan Doesdecker, di mana Jan Doesdecker ini adalah adik dari Edward Doesdecker. Beda ya, antara Ernest Doesdecker dan Edward Doesdecker itu berbeda. Kalau Edward Doesdecker itu terkenal dengan tulisannya yaitu Max Havelaar. Sedangkan Ernest Doesdecker, dia adalah pelopor dalam terciptanya partai politik pertama di Indonesia. Sebagai seorang Indo, Ernest Doesdecker ngerasa adanya diskriminasi yang terjadi antara Belanda Totok, atau dalam hal ini Belanda yang asli, dengan Indo atau campuran, dan Bumi Putra, atau yang biasa disebut dengan pribumi, di mana diskriminasi tersebut dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Nah, perlu diketahui di sini bahwasannya Indo yang dimaksud adalah bukan Indonesia asli, tapi kaum Indo itu adalah keturunan campuran dari antara etnik tertentu di Eropa. Misalnya nih, antara Indonesia dan Belanda, atau Indonesia dan Portugal, atau Indonesia dan Spanyol. Nah, Ernest Doesdecker ini juga ngelihat kalau nasib para Indo itu sama dengan nasib Bumi Putra atau pribumi, di mana mereka dipandang rendah oleh Belanda asli. Sebenarnya nasib para Indo dan Bumi Putra itu nggak jauh berbeda, dan pandangan ini pernah diungkapkan dalam buletin Bond van Geneseren, kalau nggak salah gitu penyebutannya, atau Ikatan Para Dokter, pada September 1912. Nah, di buletin itu, para dokter Belanda asli itu mencela pemerintah yang bermaksud untuk mendirikan sekolah dokter kedua di Surabaya yang terbuka untuk segala bangsa. Jadi mereka nganggap bahwa kaum Indo itu nggak pantas menjadi seorang dokter. Sama seperti Cipto Mangunkusumo yang mengkritisi melalui tulisan-tulisannya. Menurutnya masyarakat Jawa sulit untuk maju karena dikungkung oleh feodalisme, dan masyarakat secara keseluruhan itu mengalami eksploitasi yang berlebihan, dan hal ini menyebabkan banyaknya kemiskinan yang terjadi dan keterbelakangan, sehingga Cipto Mangunkusumo berpikir bahwa kolonialisme harus diakhiri. Dan menurutnya untuk mengakhiri kolonialisme adalah dengan perjuangan politik. Cipto Mangunkusumo pun keluar dari Budi Utomo yang tidak sepemikiran dengannya. Lalu dia bertemu dengan Ernest Doesdecker dan Ki Hajar Dewantara, dan mereka pun membentuk partai politik pertama di Indonesia. Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke Stovia pada tahun 1907. Dia bertemu dengan para pelajar yang masih bersekolah di sana, dan dia menyerukan gagasan-gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat meningkatkan derajat bangsa. Dan Sudirohusodo berkeinginan untuk membuat sebuah organisasi di bidang pendidikan yang bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk bersekolah. Gagasan ini menarik bagi pelajar di sana, khususnya Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Soeradji Tirtonegoro. Pertemuan tersebut akhirnya membentuk Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo bergerak di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan awalnya tidak bersifat politik. Di penjaranya Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Ernest Doesdecker dikarenakan adanya sindiran pedas dan kritikan terhadap pihak Belanda, menyebabkan Budi Utomo tampil sebagai motor politik dalam pergerakan orang-orang pribumi. Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 mendirikan Syarikat Dagang Islam atau SDI. SDI merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, yang memberi kebebasan pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat pada masa itu.
SDI, Syarikat Dagang Islam, berubah menjadi Syarikat Islam atau dikenal dengan SI, dengan tujuan mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, mengajukan pengajaran, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, dan hidup menurut perintah agama. Aktivitas partai politik dilarang selama pendudukan Jepang di Indonesia. Kebebasan beraktivitas politik hanya diberikan kepada golongan Islam pada saat itu, sehingga terbentuklah Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI. Tujuan pembentukan Masyumi sebagai sarana penghimpun masyarakat muslim di Indonesia untuk dijadikan sebagai pasukan pendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Masyumi pada masa itu belum menjadi partai. Masyumi pada masa itu adalah federasi dari 4 organisasi Islam yang diizinkan, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Pembentukan partai politik mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia pada tanggal 3 November 1945. Ada sebuah maklumat yang disebut Maklumat Nomor 10, diterbitkan dan ditandatangani oleh Muhammad Atta selaku Wakil Presiden Indonesia pada saat itu. Isi maklumatnya tentang anjuran pembentukan partai politik, dan akhirnya terbentuklah berbagai macam partai politik yang memiliki latar belakang tertentu serta mengusung ideologi tertentu, bersifat nasionalis, sosialis, agamis, dan komunis. Tahun 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Nah, ini hanya sebagian kecil dari partai politik yang belum disebutkan. Tapi intinya di sini adalah kita bisa mengetahui bagaimana fungsi partai politik pada masa penjajahan Belanda ataupun Jepang. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana gambaran umum dari sejarah partai politik di Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi partai politik pada zaman itu adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Politik pada masa itu bukan hanya diuntukkan untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga mencari solusi dari maraknya diskriminasi yang terjadi, serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sekarang beberapa dari partai politik sudah berkembang dan telah mengalami banyak perubahan. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, terdapat 5 fungsi dari partai politik. Yang pertama sebagai sarana pendidikan, yang kedua menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan, yang ketiga menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik, yang keempat, tempat WNI dapat berpartisipasi dalam politik. Yang kelima, merekrut dan mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Selengkapnya bisa kalian baca di sini. Tapi ya bagaimanapun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Fungsi partai politik di Indonesia tidak optimal memperjuangkan kepentingan rakyat. Justru banyak dari anggota kader partai politik terlibat kasus kriminal dan kasus korupsi. Tapi ya apapun bisa terjadi. Yang penting adalah kebebasan dari rakyat Indonesia tidak direnggut hanya demi kepentingan dalam sebuah organisasi. Mungkin jika partai politik tidak pernah ada di Indonesia, kemerdekaan pasti akan sangat sulit untuk dicapai. Karena kemerdekaan sendiri bukan hanya tentang perang dan menang. Kemerdekaan sendiri lebih kompleks daripada itu. Partai politik pada zaman dahulu, partai politik pada masa kependudukan Jepang dan Belanda berguna untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan. Dan sekarang partai politik berperan dalam terpilihnya seorang pemimpin. Dan menurut aku itu sangat ngebantu karena dengan adanya partai politik semuanya menjadi terstruktur dan terorganisasi. Tapi ya memang fakta di lapangan mengatakan hal yang berbeda. Dan semoga partai politik tidak hanya sebagai sarana para pejabat untuk mendapatkan kursi, tetapi juga sebagai sarana untuk masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia bisa jauh lebih baik ke depannya.